Assalamualaikum guys, balik lagi sama aku Rini di Ciror, cerita horor. Kali ini aku bakal nyeritain ke kalian cerita horor yang tempatnya itu ada di Sipi guys, sebuah Sipi pokoknya ya guys. Langsung aja, percaya nggak percaya, ini dia kisahnya. Kali ini ceritanya datang dari sahabat Iris kita, namanya kita sebut aja Pini. Hai Pini, assalamualaikum. Jadi Pini ini bekerja di salah satu Sipi guys yang bergerak di bidang pakaian, yaitu pembuatan kaos guys. Sipinya itu terletak di kota Bandung guys. Pini ini bekerja bersama kelima temannya guys. Kita sebut aja temannya Lia, Dini, Dinda, Yuli, dan Ratna guys. Di Sipi ini tuh menyediakan mes karyawan guys, dan salah satu temannya Pini namanya Ratna, dia itu tinggal di mes ya guys. Sipi tempat Pini bekerja itu ada gerbangnya ya guys, terus masuk ada pos satpamnya. Nah, pos satpamnya ini dijaga sama satpam, kita sebut aja namanya Pak Dadang ya guys. Terus jalan sedikit langsung ketemu gedung utama ya guys. Pas saat masuk itu langsung ada tempat mesin-mesin guys, tempat jahit. Terus di pojoknya itu ada kamar mandi. Kamar mandinya ada 4 ya guys. Dan di sebelah kamar mandi itu, tempatnya di tengah-tengah itu ada kantor guys. Dan masih satu ruangan. Di ujung tempat mesin itu ada pintu guys. Nah, di pintu pas kita masuk itu ada satu ruangan besar guys. Jadi itu ruang penyimpanan kaos yang udah jadi, dan cuman dihalangin satu lemari besar ya guys. Di situ tempat kerjanya Pini dan teman-teman, tempat packing. Dan di ujungnya ada tempat setrika uap ya guys. Terus kalau kita maju lagi itu di pojoknya ada pantry sama kamar mandi guys. Dan ada lorong, terus ada tangga, dan di atas itu baru mes karyawan ya guys. Dan kira-kira gini ya guys denahnya. Kejadian pertama terjadi pada saat itu Pini lagi ambil lembur ya guys sendirian. Pada saat itu sekitar pukul 5 sore guys. Ketika Pini sedang asik guys, dia itu packing, beresin pekerjaannya, tiba-tiba di balik lemari besar tempat packingnya itu terdengar suara orang yang samar-samar lagi ngobrol guys, berdua gitu. Ada suara perempuan sama laki-laki guys. Terus Pini langsung aja guys teriak kayak gini, "Permisi, maaf, tolong kalau ada yang udah jadi pakaiannya langsung kesiniin aja kak, mau langsung saya packing." Dia teriak soalnya kan cuma dihalangi lemari besar, jadi pasti kedengeran ya guys. Tapi nggak ada jawaban guys. Tapi si suara yang ngobrol itu masih kedengeran guys. Pini langsung manggil lagi, "Kak, halo." Masih nggak ada jawaban guys. Nah, Pini pun bangkit dari duduknya, ya penasaran apa mungkin kedengeran atau gimana. Jadi dia mau nyamperin guys. Dia jalan guys melewati lemarinya, terus dia masuk guys ke ruangan penyimpanan kaos, dan dia lihat ternyata kosong guys, nggak ada siapa-siapa. Padahal jelas-jelas waktu Pini tuh jalan ngelewatin lemari itu masih kedengeran itu suara. Tapi sepersekian detik pas dia lihat nengok ke belakang lemari itu nggak ada siapa-siapa guys. Otomatis Pini jadi takut guys. Yang tadinya dia mau ambil lembur beberapa jam, dia langsung segera beresin packingnya yang tersisa dan langsung pulang saat itu juga guys. Kejadian kedua itu terjadi pada saat tahun baru ya guys. Jadi tahun baru itu biasanya kan suka libur guys, tapi cuma sehari guys. Dan di mes karyawan itu orang-orangnya biasanya pada pulang ya guys. Kalau yang masih daerah sekitar Bandung, mereka itu suka pulang. Tapi salah satu teman Pini, ya Ratna, dia kan di mes dan jauh. Jadi Ratna itu memutuskan untuk nggak pulang guys. Karena Ratna sendirian guys di mes, jadi Ratna itu ngajak Pini beserta teman-temannya buat nemenin dia sekaligus ngerayain tahun baru bareng guys di mes karyawannya guys. Tapi Dini, Lia, dan Yuli nggak bisa guys. Jadi yang ikut nemenin Ratna itu ada Pini, Dinda, sama
yaitu Ratna sendiri ya guys. Jadi mereka cuma bertiga guys di mes itu. Mereka tuh rencananya mau bakar-bakar ayam guys di atas, di lantai 3 di rooftop mes karyawan. Supaya nggak lama, jadi Pini mau ngungkep ayamnya itu guys, biar nanti pas dibakar emang udah berbumbu sama udah mateng ya guys, jadi nggak lama dibakarnya. Jadi mereka bertiga langsung ke dapur buat ngungkep ayam itu ya guys. Waktu itu tuh sekitar jam 5 guys, ayam udah diungkep. Mereka sambil nunggu tuh sambil berbicara guys. Tapi tiba-tiba terdengar suara mesin guys, suara mesin jahit. Padahal kan hari itu emang gak ada siapa-siapa guys, tapi kok ada suara mesin jahit guys. Pini langsung melihat ke arah Dinda dan Ratna guys, mereka saling bertatapkan. Pini nanya, kalian dengar nggak? Mereka serempak menganggukkan kepalanya. Karena takut, mereka langsung mematikan kompor guys, dan langsung memasukkan ayam itu ke dalam wadah guys. Mereka langsung buru-buru naik ke atas guys, dan diam di kamar mes karyawannya Ratna guys. Untuk mencairkan suasana, mereka pun mengobrol. Mereka juga tadi nggak berani ngecek guys, karena jujur aja mereka itu penakut. Jadi mereka itu ngobrol aja di kamarnya Ratna guys. Dan pun berkumandang guys. Mereka memutuskan untuk sholat maghrib guys. Mereka turun ke atas tangga dan akan berwudu di kamar mandi sebelah pantry guys, sebelah dapur. Pini masuk duluan guys, dan pas dinyalain kerannya, ternyata nggak tahu kenapa airnya tuh nggak keluar, nggak ada air guys. Jadi otomatis mereka bertiga harus wudhu di kamar mandi yang ada di pojok ruang mesin jahit guys. Mereka bertiga pun langsung jalan menuju ruang jahit guys. Mereka nyalain saklar lampunya dan jadi terang ya guys, dan alhamdulillah nggak ada apa-apa. Mereka berpegangan tangan guys, jalan ke kamar mandinya. Nah di situ tuh ada 4 kamar mandi guys. Jadi langsung aja mereka satu-satu masuk ke kamar mandi. Nah Pini ini ke bagian kamar mandi yang nomor 3, dan yang nomor 4 kosong kan guys, karena mereka cuma bertiga. Jadi mereka masing-masing masuk guys ke sana ya guys. Pada saat Pini berwudu, di sebelah kamar mandi yang di pojok itu terdengar suara keran air guys yang menyala. Padahal Pini tahu di kamar mandi itu kosong, gak ada siapa-siapa guys. Pini langsung cepet-cepet membereskan wudunya dan langsung keluar dari kamar mandi. Setelah keluar masih terdengar guys suara air mengalir di balik kamar mandi yang tertutup itu guys, di pojok yang kosong. Pini langsung berjalan ke kamar mandi yang pertama lalu berteriak, Dinda ayo cepetan, juga menyuruh Ratna untuk cepat-cepat guys. Saat Pini menunggu di depan kamar mandi yang pertama, terdengar suara pintu kamar mandi yang terbuka guys. Dan ternyata yang terbuka itu adalah kamar mandi yang di pojok yang gak ada siapa-siapa guys. Pini refleks melihat ke kamar mandi itu, dan samar-samar Pini melihat ada sosok perempuan memakai baju putih guys, berambut panjang, sedang menunduk guys, dan berdiri di depan kamar mandi yang pojok itu guys. Sontak Pini langsung kaget guys, dia teriak. Lalu tiba-tiba blank, gelap semuanya guys. Pini pingsan. Saat terbangun, Pini sudah ada di kamar mes Ratna guys. Dan Pini udah gak kuat, Pini takut guys. Jadi Pini ngajak Dinda dan Ratna buat ke rumahnya guys. Jadi mereka nggak jadi merayakan tahun baru di mes itu guys. Setelah libur, mereka pun masuk lagi bekerja seperti biasa guys. Pini sedang asik packing pada hari itu. Tapi
Tiba-tiba Ratna teriak guys. Dia bilang nyeri, nyeri. Kalau bahasa Indonesianya tuh sakit, sakit guys. Pini refleks melihat ke arah Ratna guys dan bertanya, kamu kenapa Rat? Dan tiba-tiba Dinda yang ada di sampingnya bilang, aduh ini punuknya katanya sakit guys, berat rasanya guys. Lia yang ada di samping Ratna juga tiba-tiba dia mual-mual guys. Dia tuh muntah-muntah angin kosong gitu loh guys. Di keadaan yang chaos itu guys, tiba-tiba Ratna menangis guys. Dia menangis rирih banget guys, seperti merasakan hal yang sangat menyakitkan. Dan suaranya itu guys kayak bukan Ratna guys. Pini yang kebingungan langsung terdiam guys. Dan chaosnya lagi, Dinda dan Yuli juga tiba-tiba tertawa guys. Mereka ketawa-ketawa gak jelas guys, dan tawanya tuh menyeramkan. Pini mencoba membantu temannya ya guys, Dinda yang ada di sampingnya. Dia pegang Dinda sambil baca-baca sebisanya guys. Tapi dari ruang jahit terdengar teriakan, tangisan, ketawa itu satu guys. Langsung kedengeran suara riuh. Di saat itu kepala Pini pusing guys. Tiba-tiba tengkuknya berat. Dia mulai sakit di sini dan langsung nggak bisa ngendaliin tubuhnya guys. Tiba-tiba Pini itu tahu, dia langsung cekikikan guys. Tapi dia nggak bisa gerak guys. Tapi dia sadar kalau dia itu cekikikan. Tapi sebenarnya itu bukan dia guys. Di saat itu Pini melihat ada Pak Dadang guys yang memegang kepalanya sambil baca-baca ayat suci Al-Quran. Dan setelah itu tiba-tiba blank guys, semuanya gelap. Pini pingsan guys. Pada saat terbangun, Pini melihat sudah ada teman-temannya guys yang juga udah tersadar. Pini merasa lemas guys. Dia ingin muntah-muntah, rasanya mual, tapi muntahnya tuh muntah angin guys. Dan pada saat itu karena suasananya udah bener-bener chaos, jadi mereka pun dipulangkan guys. Keesokan harinya, Pini pun bekerja seperti biasa. Sebelum masuk kerja, Pini mampir dulu ke pos satpam guys. Dan dia bertanya ke Pak Dadang guys, Pak, sebenarnya ada apa sih kemarin kok bisa sampai ada kerasukan massal? Pak Dadang pun berkata, kayaknya sih ini Neng ada kiriman dari seseorang yang sirik, makanya bisa kejadian kayak gitu. Tambah, kata Pak Ustadz, karena aura negatif yang ngirim ini tuh, sosok ini, itu ngundang aura-aura negatif yang ada di belakang gudang sipi kita. Itu kan pemakaman, jadi mereka juga pada ikut datang guys. Jadi ngundang gitu loh. Dan akhirnya jadi chaos deh, jadi kerasukan massal gitu katanya guys. Dan pada hari itu diumumkan lewat speaker bahwa lusa akan diadakan pengajian di sipi mereka guys. Setelah diadakan pengajian, 2 harinya mereka diliburkan guys. Katanya sih untuk pembersihan. Setelah 2 hari, mereka pun masuk seperti biasa. Dan benar saja setelah pengajian dan pembersihan di pabrik mereka itu pun gak terjadi apa-apa. Pini pun dan teman-temannya bisa bekerja dengan tenang lagi guys. Dan pada saat ini Pini udah nggak kerja di sana lagi guys. Pini fokus ngurus anak bayinya. Makasih Pini ya sekali lagi udah sharing ceritanya. Kita doain semoga Pini sekeluarga dedek bayinya sehat-sehat terus. Dan buat teman-teman Pini juga semoga sehat-sehat terus ya. Kalau kalian jadi Pini, kalian mau gimana guys? Apakah mau resign langsung atau mau tetap bertahan? Dan buat kalian yang punya cerita horor dan mau berbagi sama aku dan sahabat Riris lainnya, boleh kirim cerita kalian ke Gmail di bawah ini guys. Nah, jadi itu dia guys kisahnya.
Percaya nggak percaya, itu tadi dia kisahnya guys. Jangan lupa subscribe ya, like dan tekan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu lagi di Ciro selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.